Saya baca 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi hikmat itu adalah diri Allah sendiri karena Kristus adalah hikmat Allah dikatakan. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi kita memerlukan Kristus. Faktanya di dalam Alkitab bilang begitu. Kristus adalah hikmat Allah. Demikian juga di ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi Kristus sebagai hikmat itu yang membenarkan kita. Karena dulu kita adalah orang yang tidak benar. Orang berdosa tapi dibenarkan oleh Allah. Keadaan kita dulu jauh daripada Allah. Dia membenarkan kita. Kemudian dia menguduskan kita. Menguduskan kita supaya kita dibebaskan dari dosa. Membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Nanti tubuh kita akan ditebus. Untuk yang akan datang. Ya, kita akan ditransfigurasi. Nah, kita bersyukur ya. Nah, kemudian kita diingatkan bahwa eh, tadi hikmat Allah itu dari Tuhan ya. Ya, kita bersyukur bahwa Kristus adalah hikmat kita. Nah, jadi kita perlu menjadi orang yang dipenuhi dengan hikmat, yaitu dipenuhi dengan Kristus sebagai hikmat kita. Jadi kita bersyukur bahwa hikmat Allah adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia, kemudian dia mati dan bangkit, dan akhirnya dia menjadi roh tinggal di dalam kita ya. Jadi kita bersyukur hikmat Allah itu adalah Allah yang telah menjadi roh tinggal di dalam kita supaya dia bersatu di dalam roh kita dan dia sedang berusaha untuk menduduki jiwa kita. Supaya pikiran kita, emosi kita, keinginan kita dikuasai oleh Allah yang adalah hikmat itu. Jadi inilah perbedaan antara perjanjian lama di kitab Amsal itu, hikmat yang diminta oleh Salomo itu, di mana Tuhan belum datang menjadi manusia. Ya, Tuhan masih menjadi Allah yang tak terlihatnya, masih Allah yang di dalam kekekalannya, Allah yang tidak bisa dijamah. Tapi di dalam perjanjian baru Tuhan menjadi roh itu, Tuhan menjadi manusia, kemudian dia hidup 3,5 tahun, lantas dia harus naik ke salib, mati dan bangkit. Di dalam kebangkitannya dia menjadi roh, dan akhirnya dia tinggal di dalam kita. Itu kita bisa baca di Efesus ya. Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi karena iman percaya kita pada Tuhan Yesus, Kristus diam atau berdiam atau bertempat tinggal atau berumah di dalam hati kita. Jadi hikmat itu adalah diri Tuhan sendiri yang tinggal dalam kita. Dan kita bersyukur hikmat itu ada di dalam kita hari ini. Mau gak kita bekerja sama dengan dia? Nah, tadi dikatakan kita perlu hikmat, kemudian kita perlu menghormati orang tua. Nah, ini adalah didikan-didikan yang ditulis oleh seorang Raja Salomo untuk menghormati orang tua. Dan yang keempat, menjaga penghormatan perkawinan. Jadi, bagaimana kita yang sudah menikah, itu juga ada didikan dari seorang Raja Salomo tentang menjaga kehormatan perkawinan. Amsal 5 ayat 5 ya. Ah, sebentar. Ini bicara tentang kesetiaan manusia. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhilah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dan kekayaanmu dan hasil susah payamu jangan masuk ke rumah orang yang tak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci pada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Nah, ini kita diingatkan bahwa kita harus menjadi orang yang setia ya. Jadi kita perlu menjadi orang yang setia di dalam kehidupan kita.
setia terhadap pasangan kita, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak setia. Nah, sekarang kita masuk di eksposisi Amsal pasal 16. Nah, saya buka ya. Amsal pasal 16. Nah, ini Amsal pasal 16 ini ada 33 ayatnya. Nah, ketika saya membaca Amsal pasal 16 ini, saya melihat ada beberapa ayat yang berbicara tentang hati. Jadi di ayat 16 ayat 1, 16 Amsal 16 ayat 5, ayat 9, ayat 21 dan 23 berbicara tentang hati. Kita baca, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Jadi kita diingatkan ini di pasal 16 ini berbicara tentang hati manusia. Hati itu adalah manusia batinnya kita, ya, inner man, yaitu inner man kita. Lantas di Amsal pasal 16 ayat 5 juga berbicara setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi ini berbicara tentang hati lagi. Kemudian di ayat 9 juga mengatakan tentang hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi ini manusia hidup hari ini dipimpin oleh apa? Hatinya, ya. Dan ayat 21 juga mengatakan yang sama. Orang yang bijak hati disebut berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Dan kemudian ayat 23 juga berbicara tentang hati orang bijak menjadi mulutnya berakal budi. Nah, ini bicara tentang hati ada 5 ayatnya. Tetapi di Amsal 16 ayat 2, ayat 18, 19 dan 32 juga berbicara tentang roh atau bagian dari hati, ya. Kita lihat ya. Di sini segala jalan orang bersih menurut pandangan sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Nah, hati ini dalam bahasa Inggrisnya itu dibilang spiritnya. Ini kebetulan terjemahnya dibilang hati, tapi bahasa Inggrisnya spirit. Kemudian dia demikian juga ayat 18, ya. Ayat 18, kecongkakan melalui kehancuran, tinggi hati menurut kejatuhan. Jadi ini kita tidak boleh tinggi hati. Ayat 19 juga begitu. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati. Kemudian ayat 32 juga bicara tentang hati, ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota, ya. Yang sabar ini artinya orang yang eh, rohnya sabar, ya, atau hatinya sabar. Nah, kita bersyukur bahwa eh, di dalam hidup kita ini kita harus hidup menurut hati nurani kita. Orang dunia bilang gitu, ya. Jadi hati nurani itu menjadi wakil Allah yang memimpin kita. Padahal tadi kita baca Efesus 3 ayat 17, Tuhan sebagai hikmat itu dia tinggal di dalam hati kita. Artinya kita harus membiarkan Tuhan yang memimpin kita di dalam tingkah laku, perbuatan kita, dari perilaku kita maupun di dalam karakter kita. Jadi kita harus dipimpin oleh Tuhan yang ada di dalam hati kita. Kita diingatkan, ya. Di Amsal 16 ayat 17 sampai 24 juga berbicara tentang jiwa. 16 ayat 17 dan 24. Kita lihat, ya. Menjauhi kejahatan dulu jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Nyawa ini artinya soul atau jiwanya, ya. Ini bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris di King James-nya itu mengatakan ini adalah soul atau nyawa kita, jiwa kita. Demikian juga di ayat 24-nya. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati. Hati ini adalah jiwa kita, bagian dari jiwa. Terjemahan bahasa Indonesia bilang hati, tapi ternyata di bahasa Inggrisnya itu artinya soul atau jiwa kita, ya. Nah, artinya di dalam kita hidup sehari-hari, di dalam kehidupan kita yang bersifat insani, kita harus mempunyai satu kehidupan yang di dalam kehidupan yang tepat, di mana kehidupan yang tepat adalah berbicara tentang bagaimana manusia dipimpin oleh hati nuraninya. Nah, kita baca ya di Amsal pasal 4 ayat 23, ini satu ayat yang penting. Pasal 4 ayat 23, bentar. Amsal pasal 4 23 berbicara tentang hati, ya. Ini saya kaitkan antara pasal 16 dan pasal 4 ayat 23.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi tadi kita bahas di Amsal pasal 16 ada berapa ayat bicara tentang hati. Itu cukup banyak ya. Ada ada sekitar 9 sampai 10 ayat dan bicara tentang hati atau jiwa kita. Tetapi di Amsal 4:23 bicara jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kehidupan kita itu dipimpin oleh hati kita ya atau jiwa kita ya. Di dalam hati kita ada Kristus. Artinya kita harus dipimpin oleh Kristus yang adalah hikmat kita tadi. Yang tadi diminta oleh seorang Raja Salomo, tapi hari ini di dalam kitab Efesus tadi Kristus yang adalah hikmat kita itu tinggal dalam hati kita. 1 Korintus 1 ayat 24 dan 30, Kristus adalah hikmat kita. Dan hari ini Kristus ada di dalam hati kita. Artinya kita harus membiarkan Kristus yang memimpin kita di dalam kehidupan kita, dengan kita harus waspada dikatakan. Jagalah hatimu dan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, jadi kita harus hidup dipimpin oleh hati nurani kita. Nah, jadi kita bersyukur bahwa di dalam kehidupan kita, kita harus dipimpin oleh Tuhan yang adalah hikmat itu yang tinggal dalam kita. Bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bertindak tanduk, harus dipimpin oleh Tuhan yang ada di dalam kita. Amin, saudara-saudara. Matius 12 ayat 34 dan 7. Di dalam kehidupan kita, kita diingatkan pertama-tama kita harus hidup menurut pimpinan Tuhan yang di dalam kita. Nah, saya sedikit kutip ya. Di Matius pasal 12 ayat 34, ini di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang di orang Farisi ya. Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah, kita diingatkan, yang diucapkan mulut meluap dari hati. Bagaimana kita hidup hari ini, hidup mulut kita ini berbicara sesuatu berasal dari hati. Tuhan Yesus bilang kepada orang Farisi. Nah, jadi di ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharan yang jahat. Nah, dikatakan ayat 36, tapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi artinya di dalam hidup kita, hati-hati kita di dalam berbicara. Karena Tuhan Yesus bilang, apa yang kamu bicarakan dari mulut itu berasal dari hati. Jadi hidup kita ini, tadi Efesus di Amsal 4 ayat 23 itu, mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam kita hidup, tentu kita sering berbicara. Nah, kalau mulut kita berbicara itu selalu berasal dari hati ya. Di Matius pasal 12 ini ya, ayat 34. Jadi semua perbendaharaan kita dalam hati kita itu ada yang baik, ada juga yang jahat. Nah, tergantung. Jadi hati kita bisa ada yang perbenaran yang baik, ada perbenaran jahat. Kalau kita ngomong yang jahat, berarti ada sesuatu yang tidak baik di dalam hati kita. Nah, yang tidak baik itu berasal dari siapa? Pasti dari iblis. Tapi yang baik itu berasal dari Tuhan. Yang segala yang dari Tuhan itu pasti positif ya. Kemudian kita diingatkan kembali bagaimana kita hidup itu bukan hanya mulut kita harus dijaga karena berasal dari hati. Kita kembali ke kitab Amsal ya. Kitab Amsal pasal 16 ayat 6 ya. Ini kita lagi eksposisi kitab Amsal pasal 16 ya. Di sini Amsal 16 ayat 6 saya buka. Kita baca, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Jadi kita diingatkan, di samping kita harus menjaga hati kita waspada, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, kita juga harus takut akan Tuhan.
Jadi di sini diingatkan di dalam kehidupan kita, kita berbicara dari mulut kita keluar dari hati, jangan sampai pembicaraan kita itu menyakiti hati Tuhan, juga menyakiti orang lain. Nah, ini kitab Amsal memimpin kita untuk perilaku kita itu harus hidup takut akan Tuhan. Nah, seringkali kita bilang Tuhan nggak kelihatan, jadi kita nggak takut sama Tuhan. Contoh kita di jalan raya ya, kalau ada di jalan raya ada peraturan lalu lintas, ada polisi yang jaga ya, jaga di perempatan ada traffic light. Jadi kalau traffic light lagi eh, berfungsi, mungkin orang gampang ya ikut traffic light. Tapi ketika traffic light nggak berfungsi diatur polisi, nah kita juga harus taat sama polisi yang di luar kita. Tapi seringkali kalau nggak ada polisi, nah polisi yang sejati itu ada dalam kita, yaitu Kristus sebagai hikmat kita yang tinggal dalam hati kita ini. Yang Efesus 3 ayat 17. Oleh imanmu Kristus berdiam di dalam hatimu. Tapi kita tidak taat sama yang di dalam kita. Ya, kita lebih taat peraturan yang di luar. Nah, inilah kehidupan orang Kristen yang tidak takut akan Tuhan. Dia takut melanggar apa yang peraturan manusia, dia tidak berani langgar, ada polisi. Tapi Tuhan sendiri beri hikmat dalam kita, tapi kita sering melanggarnya. Artinya kita tidak taat sama Tuhan, tidak tunduk atau tidak takut sama Tuhan. Nah, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus menaruh hukumnya di dalam akal budi kita, di dalam hati kita ya. Jadi kita diingatkan Ibrani pasal 8 ayat 10 ya. Saya buka ya. Jadi Tuhan sendiri menaruh hukum di dalam kita, tapi kalau tadi hukum lalu lintas di luar kita, peraturan lalu lintas, kita sangat takut ya, sangat taat ya, takut karena tilang dan sebagainya. Tapi kalau kita hidup sebagai orang Kristen yang sejati, sebagai orang Kristen yang tunduk dan taat sama Tuhan, kita harus belajar taat sama hukum yang Tuhan taruh dalam hati kita ya. Ibrani 8 ayat 10 di situ mengatakan, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi kita diingat Tuhan menaruh hukumnya. Hukum Tuhan itu ditaruh di dalam akal budi umat Israel dan kita juga hari ini. Dan Tuhan menuliskan hukumnya di dalam hati kita. Sehingga kita bisa mengenal Tuhan. Ya. Jadi tidak ada yang mengajar lagi, tapi Tuhan yang mengajar kita. Karena dia ada di dalam hati kita. Nah, seringkali kita tidak taat pada Tuhan yang memimpin kita dalam hati kita. Nah, seringkali kita suka melawan ya hati nurani kita ya. Jadi artinya kita tidak tunduk, tidak taat atau takut sama Tuhan. Kita bersyukur bahwa di Amsal ini kalau kita buka ya, tadi ini kan Tuhan sudah taruh hukumnya atau peraturan-peraturan yang Tuhan mau di dalam hati kita. Atau kita seringkali tidak mau taat sama hukum Tuhan. Atau dia tulis di dalam hati kita, tapi kita tidak mau taat ya. Nah, kita kembali bagaimana di kitab Amsal di pasal 1 ayat 7 ini dia sudah bicara juga takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, ini juga takut akan Tuhan dikatakan permulaan pengetahuan kita. Pengetahuan kita tentang apa? Tentang Kristus adalah segala sesuatu kita. Kristus yang memimpin kita. Itu kita harus takut sama Tuhan. Tuhan ada di dalam kita. Tapi seringkali kita sama Tuhan dalam kita tidak taat. Tapi coba sama polisi lalu lintas di luar kita takut. Nah, artinya sebenarnya polisi yang sejati itu Tuhan sendiri dalam hati kita. Kemudian di Amsal pasal 16 ini juga bukan bicara hanya tadi dari hati kita berbicara, tapi di pasal 16 ini juga berbicara tentang bibir mulutnya. Nah, bibir mulut itu kalau kita baca baik-baik tuh ada Amsal 16 ayat 10 ya, itu bibir mulut kita ya. Nah, coba kita buka. Ini bicara tentang bibir dan mulut.
Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili mulutnya tidak berbuat salah. Jadi bibir kita ini, mulut kita ini harus menjadi bibir yang sesuai dengan hasrat hati Allah. Mulut kita itu juga harus sesuai dengan apa yang Allah mau. Jangan kita berbicara menurut kita sendiri, tapi menurut hikmat yang datang dari Allah, yaitu perkataan-perkataan yang sehat, yang perlu kita bicarakan pada orang lain. Nah, kita lihat ya, Amsal 16 ayat 23 juga bicara yang sama ya. Ada dua ayat. Amsal 23, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Nah, dikatakan lagi mulut kita ini. Mulut kita ini harus berakal budi. Artinya mulut kita harus dipimpin dari hukum. Allah telah menulis hukum di dalam akal budi kita tadi Ibrani ya. Ibrani 8 ayat 10 tadi ya. Jadi mulut kita ini berbicara menurut pimpinan Allah. Tapi seringkali kita bisa suami istri bertengkar, cekcok gara-gara apa? Gara-gara bibir, gara-gara mulutnya. Makanya ada orang bilang memang lidah tak bertulang ya. Jadi mulut lidah kita tuh berbahaya ya. Jadi kita kembali diingatkan bahwa apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati tadi. Matius pasal 12 ya tadi ya, ayat 34 sampai 37 itu. Kita diingatkan kembali bahwa kita harus hidup yang berasal dari hati itu keluar dari mulut berasal dari hati. Hati-hati kita berbicara. Seringkali orang bilang mulutmu adalah harimaumu. Nah, kita diingat kembali ini Amsal mengingatkan kita semua. Dan kemudian saya kembali teringat kata bibirin mulut ini. Kita lihat ke eh, kitab Yakobus ya. Bagaimana Yakobus juga bicara tentang mulut ya. Jadi kita belajar beberapa link-link dari ayat Alkitab yang perlu kita bahas supaya kita juga mengerti kebenaran yang di dalam perjanjian lama, tapi linknya di dalam perjanjian baru bagaimana. Nah, kitab Yakobus, James ya, yang kita baca sama-sama ya, kitab Yakobus pasal 3 ayat 3 sampai dengan ayat 10. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita dengan jalan, demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi ini diingatkan pada kita. Yakobus mengatakan mulut kuda itu dikekang, dan kalau mulutnya dikekang, ya dia bisa mengendalikan seluruh tubuhnya, seluruh tubuh kuda. Hari ini mulut kita juga harus dijaga atau dikekang supaya kita jangan sembarangan, ya. Lantas Yakobus juga mengatakan, lihat saja kapal-kapal, ayat 4. Walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Jadi kadang-kadang kita lihat kapal begitu besar ya, tapi dia bisa dikendalikan oleh kemudi. Hati-hati mulut kita juga kecil ya, tapi berbahaya kalau tidak dikendalikan ya. Jadi mulut kita nih harus dikendalikan untuk hal-hal yang besar ya. Berarti kapal besar tapi bisa dikendalikan oleh jurumudi. Nah, jadi di ayat 5 mengatakan demikian juga lidah. Tadi saya katakan ada bibir, ada lidah, ada mulutnya. Lidah kita ini. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi kita diingatkan bahwa di ayat 5 dan 6 ini, lidah pun adalah api, yang merupakan satu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita, sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi kita berhati-hati. Lidah itu kecil, tetapi walaupun kecil dia bisa membakar hutan yang besar ya, seperti api ya. Jadi lidah itu kecil ya seperti api. Tapi hati-hati ketika mulut kita, lidah kita berbicara, dia bisa membakar hutan yang besar. Mengerikan nggak kalau kita punya hati dipenuhi dengan hal yang jahat, keluar dari mulut lidah kita juga jahat ya. Jadi yang kita baca Matius 12 ayat 34 sampai 37 itu. Jadi kita diingatkan bahwa lidah pun adalah api. Hati-hati ya, walaupun kecil tapi bisa membakar hutan yang luas. Kenapa suami istri bertengkar, kakak adik bertengkar? Gara-gara lidah, gara-gara mulut. Ya, kita diingatkan tadi kita perlu dipenuhi dan hikmat Allah yang tinggal di dalam hati kita ya. Di sini dikatakan ayat 7, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjala dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Jadi burung bisa dijinakan, binatang bisa dijinakan.
Di ayat 8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ngeri nggak? Binatang bisa kita jinakan, burung kita bisa jinakan. Tapi tidak ada seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Hati-hati dengan lidah kita ya. Ini adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun mematikan. Ngeri sekali ya. Hati-hati kita bicara. Nah, di ayat 9 mengatakan dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Nah, bahaya lidah kita. Di satu aspek lidah kita bisa memuji Tuhan, tetapi seringkali lidah kita juga bisa mengutuk orang lain. Yang mengutuk orang yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi kita mengutuk siapa? Mengutuk penciptanya. Karena kita mengutuk yang dia ciptakan, berarti kita mengutuk penciptanya. Ngeri nggak lidah kita ini? Dan dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Di ayat 11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Jadi mulut kita bisa berkata yang racun, ada yang air tawar, tapi ada air pahit. Itu diumpamakan tentang lidah kita. Nah, kita kembali bersyukur bahwa berita tentang eksposisi kitab Amsal ini berbicara tentang hati. Dari dalam hati itu ada perbendaharaan kita yang Tuhan sudah tinggal dalam hati kita. Tuhan sedang menyingkirkan segala hal-hal negatif yang ada di dalam pikiran, emosi, dan tekad kita, bagian dari hati kita atau jiwa kita. Supaya kita dipenuhi dengan Kristus adalah sebagai hikmat kita. Dan hari ini kita hidup harus taat sama Tuhan, takut akan Tuhan yang dalam hati kita, dan kita harus menjaga mulut dan bibir kita untuk membicarakan sesuatu yang untuk kepentingan Allah. Nah, banyak orang Kristen hari ini tidak memperhatikan suatu kehidupan yang memperhatikan kepentingan Allah. Nah, di dalam berita ini, kitab Amsal ini berbicara bagaimana kita mempunyai suatu gaya hidup orang Kristen ya. Nah, gaya hidup orang Kristen itu adalah pertama, kita mau nggak hidup bersama Allah. Nah, banyak orang Kristen mau hidup tidak mau bersama Allah, menggunakan caranya sendiri, bukan menggunakan cara Allah. Dia berbicara juga berdasarkan dirinya sendiri. Karena 1 Korintus 6 ayat 17 itu mengatakan apa? Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, dia menjadi satu roh dengan dia. Jadi kita harus mengikatkan diri dengan Tuhan, bersatu atau bersama dengan Allah, menjadi satu roh dengan Tuhan. Nah, ini adalah kita harus hidup di dalam Allah. Demikian juga di Kolose ya. Kalau saya baca di Kolose 2 ayat 6. Kolose 2 ayat 6 juga bicara tentang kita harus tinggal di dalam Dia. Ya, kita baca sama-sama ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Berarti kita hidup bersama dengan Kristus. Karena kita sudah menerima Kristus, kita hendak hidup tetap di dalam Dia, di dalam Kristus. Inilah hidup bersama Kristus. Kedua, kita harus menempuh kehidupan dengan Allah. Bagaimana kita hidup dengan Allah? Itu Alkitab mengatakan sedemikian ya. Filipi 4 ayat 13 ya. Dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi dia hidup dengan Allah. Jadi segala perkara dengan Allah. Dengan Dia yang memberi kekuatan padaku. Di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Jadi artinya Rasul Paulus dia mempunyai satu rahasia. Di ayat pasal 4 ayat 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara. Nah, perkara apa tadi? Kenyang atau lapar, kekurangan atau kelimpahan, dia hidup bersama dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan yang memberi kekuatan atau tenaga kepada dia. Ini adalah seorang Rasul Paulus. Hidup berdasarkan bersama Allah, hidup dengan Allah. Dan yang ketiga, kita mau nggak hidup oleh Allah? Hidup oleh Allah itu juga artinya kita melakukan segala perkara oleh Allah. Saya ajak satu ayat dulu kita baca. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh, di sini kata oleh roh ya. Roh yang huruf besar berarti Allah yang adalah roh tinggal di dalam roh kita. Jika oleh roh
kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi artinya kita hidup oleh roh Allah yang di dalam kita. Inilah kehidupan orang Kristen yang tepat, itu adalah hidup oleh roh. Tadi hidup bersama Allah, hidup dengan Allah, akhirnya hidup oleh roh. Berarti oleh roh kita bisa mematikan perbuatan tubuh. Perbuatan tubuh contoh mulut tadi kita, bibir kita, lidah kita itu harus dipimpin oleh roh Allah yang tinggal di dalam kita. Kamu akan hidup. Tapi kalau kita hidup menurut daging, kamu akan mati. Nah, ada ayat berikut lagi ya. Hidup oleh Allah itu kita diingatkan bahwa hari ini kita diingatkan kembali bahwa hidup oleh Allah penting nggak? Pentingnya. Dan banyak orang Kristen hari ini tidak hidup oleh Allah, tapi hidup menurut diri sendiri. Tidak hidup dengan Allah, hidup dengan dirinya sendiri, menggunakan konsepsi-konsepsinya, opini-opininya. Nah, kita baca lagi ya. Galatia 5 ayat 25 ya. Jikalau kita hidup oleh roh, nah dikatakan ini, jikalau kita hidup oleh roh, roh huruf besar ya, berarti kita hidup oleh Allah yang adalah roh. Baiklah kita hidup juga oleh dipimpin oleh roh. Jadi kita juga hidup dipimpin oleh roh. Jadi kita hidup oleh roh, harus dipimpin oleh roh. Siapa itu pemimpin kita? Roh Allah yang tinggal di dalam hati kita. Yang tadi kita baca tadi kan. Kristus adalah yang tinggal di dalam hati kita, Efesus 3 ayat 17. Dia sudah menjadi roh, tinggal di dalam roh kita, dia menjadi pemimpin kita. Dialah hikmat kita. Nah, banyak orang Kristen yang tidak hidup oleh roh, tapi hidup oleh jiwanya, oleh dirinya sendiri, egonya, emosinya, keinginannya, pikirannya. Itu tidak boleh. Bukan kita tidak perlu, kita perlu pikiran, emosi, dan tekad kita, tapi dikuasai oleh roh Allah yang tinggal di dalam roh kita untuk memimpin kita, jiwa kita dipimpin oleh Allah. Allah yang pimpin kita, bukan kita lagi. Inilah kehidupan orang Kristen. Sampai terakhir, kita perlu menempuh kehidupan untuk Allah. Ini juga pentingnya, kehidupan untuk Allah. Kehidupan untuk Allah di mana? Nah, kita baca ayatnya ya. Nah, ini adalah tujuan kita hidup di atas muka bumi ini. Tuhan mau kita menjadi orang yang mengekspresikan Dia. Jadi hidup mengekspresikan Dia itu hidup untuk Allah. Bagaimana kita di Kejadian pasal 1 ayat 26, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah itu supaya manusia bisa hidup untuk Allah, mengekspresikan Allah. Hidup untuk Allah kita baca ya. Nah, artinya kita bukan hanya hidup bersama Allah, kita bukan hanya hidup dengan Allah, kita juga bukan hanya hidup oleh Allah, tapi juga hidup untuk Allah. Inilah kehidupan yang dipersembahkan oleh seorang Rasul Paulus. Padahal tadi kita baca kitab Amsal. Amsal itu adalah bicara hikmat. Kita dipimpin oleh Allah yang adalah hikmat kita. Menulis takut akan Allah, berbicara yang positif bukan yang negatif. Itu artinya kita membicarakan hal-hal yang berasal dari Allah itu segala sesuatu yang positif. Tapi yang berasal dari si jahat selalu negatif. Nah, kita harus belajar untuk hidup untuk Allah. Mau nggak hidup untuk Allah? Masih ada satu ayat lagi terakhir tentang hidup untuk Allah ya. Itu di 2 Korintus 5 ayat 15. Ini pernah saya sekutukan juga di berita ini ya. Nah, ini Rasul Paulus mengatakan, banyak orang hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Dia. Nah, jadi banyak orang kita yang hidup hanya untuk diri sendiri. Padahal Kristus telah mati untuk semua orang, menebus dosa, supaya mereka hidup, hidup lagi, hidup di dalam hidup mereka itu yang dulu jatuh dalam dosa sudah mati kan. Tapi Tuhan menebus kita, hidup lagi, roh kita dihidupkan kembali. Tapi kita hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Dia. Nah, mau nggak kita hidup untuk Tuhan Yesus? Nah, bagaimana cara hidup untuk Tuhan? Menampilkan yang Tuhan suka. Melalui pembicaraan kita, perilaku kita, karakter kita, semuanya adalah dipenuhi dengan segala sifat-sifat Allah, dipenuhi dengan segala kebajikan-kebajikan Allah. Nah, saya teringat satu ayat yang mendorong saya ya. Bagaimana seorang Rasul Paulus, dia mempunyai kehidupan untuk Tuhan itu apa yang dilakukan. Nah, saya ajak saudara-saudara baca di kitab Kolose ya. Dikatakan Kolose 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan, dia ini Kristus ya. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati. Mau nggak kita menasihati tiap orang dengan perkataan yang dari Amsal tadi? Harus takut akan Tuhan, mulut kita harus bicara kata-kata yang baik. Di eksposisi pasal 16 tadi ya.
Kita harus jaga hati kita, waspada, karena dari sana terpancar kehidupan. Dan tiap-tiap orang kami ajari. Tadi di dalam 2 Timotius 3:16 itu, Alkitab itu hembusan Allah, ilham dari Allah itu untuk mengajar orang, mendidik orang, memimpin orang dalam kebenaran. Lantas dikatakan dalam segala hikmat. Hikmat ini adalah kebijaksanaan atau kebajikan-kebajikan atau segala hal yang dari Allah. Kristus adalah hikmat tadi. Jadi Rasul Paulus menasihati, mengajar orang dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ini adalah hidupnya Rasul Paulus, memimpin orang kepada kesempurnaan. Dalam bahasa Inggris ditulis ini full ground ya. Full ground artinya bertumbuh sampai matang di dalam Kristus. Inilah kehidupan orang Kristen yang tepat seperti yang disampaikan oleh seorang Rasul Paulus di dalam kehidupannya. Nah, sampai sekian persekutuan yang saya bisa sampaikan. Mungkin saudara-saudari yang sudah mendengar, respon kita bagaimana di dalam kehidupan kita. Apakah kita mau seperti Salomo, memimpin bangsanya itu dengan perkataan hikmat untuk membawa dia mempunyai perilaku yang berhikmat. Tapi sayang Salomo juga jatuh dalam dosa. Dia akhirnya di dalam kitab 1 Raja-Raja itu pasal 11 kalau nggak salah Salomo itu jatuh karena dia jatuh dalam hawa nafsu. Dia punya apa, istri 700 orang, gundiknya 300 orang ya. Jadi artinya 1000 dia punya istri-istrinya itu. Dia jatuh dalam hawa nafsu. Nah ini adalah seorang Salomo yang punya hikmat demikian, dia minta dari Tuhan, Tuhan kasih hikmat, dia memimpin bangsa Israel selama 40 tahun lebih, tapi akhirnya dia juga jatuh dalam dosa. Nah, kita jangan sampai seperti itu ya. Dia punya hikmat yang begitu tinggi, mengerti tentang apa yang Tuhan mau, tapi ternyata dia jatuh dalam dosa kedagingannya, hawa nafsunya. Dia punya istri sampai 700 sampai 300 gundiknya. Nah, inilah kejatuhan seorang Salomo. Kita bersyukur hari ini kita dipimpin oleh Tuhan yang di dalam kita sebagai komandan kita, sebagai pemimpin kita, yang mengendalikan kita. Puji Tuhan. Sampai di sini berita yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada saudara-saudara yang lain yang mungkin sudah mendengar, ada yang mau diperlengkapi, ditambahkan, silakan. Karena saya juga masih belajar. Puji Tuhan, saudara-saudari. Saya kembalikan kepada host. Tuhan memberkati kita semua. Amin.